Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan berbahagia. Kita ketemu lagi di channel 3P, para pencari petunjuk. Sekarang kita ada di episode 6. Judul yang akan saya bahas di episode 6 ini adalah Selemah-lemah Iman. Nah, sebelum saya bahas, di sini saya nggak sendirian. Di sini saya bersama dengan seorang narasumber. Beliau adalah seorang guru dan juga seorang penulis. Beliau adalah Pak Yusuf, yang akrab saya panggil dengan sebutan Kak Usup. Assalamualaikum Kak Usup. Waalaikumsalam Bang Dio. Nah, di sini saya beserta Kak Usup akan mengupas sebuah hadis. Hadisnya berbunyi seperti ini. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Dan jika tidak bisa juga, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemah iman. Nah, status hadis ini sangatlah kuat. Hadis ini juga sangat terkenal karena diriwayatkan oleh perawi besar seperti Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lain-lain. Nah, makna hadis ini sepertinya sangat dalam karena ada beberapa subjek dan beberapa kriteria yang harus kita kupas. Oke, siap Kak Usup? Oke, siap, bagus itu. Nah, oke. Pertanyaan pertama saya, Kak Usup. Maksud hadis ini, itu pada wilayah ibadah apa? Apa wilayah sholat? Atau pada wilayah mencegah kemungkaran? Nah, seperti apa Kak Usup? Maksud hadis ini pada wilayah habluminanas. Jadi bukan pada habluminallah. Ini satu amalan yang harus dilakukan secara horizontal sama manusia. Nah, habluminanas ini nama lainnya juga termasuk adalah amalan soleh, amalan perbuatan baik. Ada dua bab ya, bab amar ma'ruf dan bab nahi mungkar. Hadis ini masuk di wilayah nahi mungkar, bagian dari habluminanas. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua Kak Usup. Subjek hadis ini siapa? Dan sepertinya ada 3 kriteria dalam hadis ini, yang tadi disebutkan merubah dengan tangannya, atau dengan lisannya, atau dengan hatinya. Nah, ini siapa saja Kak Usup? Jelas subjek dari hadis ini adalah setiap muslim yang sudah akil balik sampai seumur hidupnya. Di sini ada 3 kriteria kemampuan seseorang muslim untuk melaksanakan nahi mungkar. Yang pertama yang dengan kekuasaan. Ini diwajibkan pada mereka-mereka yang punya kekuasaan, aparat hukum, pemimpin suatu wilayah, atau amir atau apapun namanya ya, bisa presiden, bisa menteri, bisa gubernur, bisa apa kalau zaman sekarang. Ketika dia melihat suatu kemungkaran yang bisa diatasi dengan kewenangan dia sebagai seorang pemimpin, hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan apa, wajib. Jika dia nggak melaksanakan, ya dia dosanya besar. Lalu wilayah yang kedua berlaku pada orang yang katakan public figure, yang suaranya bisa diikuti atau didengarkan orang lain. Bisa juga berupa guru, bisa juga khotib Jumat dan sebagainya. Tapi dia nggak punya kewenangan untuk merubah itu dengan kekuasaan. Tapi dia punya kewenangan, punya kesempatan. Allah beri jabatan predikat dia itu, tentu sesuai itu pula kewajiban yang harus dilakukan. Dia harus menyeru, entah dengan lisannya, entah dengan tulisan. Tujuannya adalah dia menyampaikan pada semua kalangan masuk pelaku kemaksiatan itu untuk agar tercegahnya suatu kemaksiatan. Di antara juga kalau dia punya hubungan dengan pihak yang berwenang, dia mengingatkan pada pihak yang berwenang, ini ada suatu kemungkaran yang harus diatasi. Dia bisa menyampaikan pada pelaku, dia bisa menyampaikan pada yang punya kewenangan untuk mencegah, dan dia bisa menyampaikan pada khalayak semuanya. Ini kewajiban juga, jika nggak dilakukan ya dosanya besar, setaraf dengan predikat dia. Lalu subjek yang ketiga adalah orang awam. Mereka nggak punya kekuatan hukum untuk mencegah, mereka juga kurang cukup ilmu untuk mencegahnya. Maka minimal batin dia membenci perbuatan itu atau menentang atau nggak suka dengan itu, dan juga berdoa agar itu bisa hilang. Itu untuk orang awam sekali. Nah, jika 3 hal ini tidak dilakukan, pelakunya diancam oleh hadis Nabi atau dikategorikan oleh hadis Nabi bukan hanya dosa, bahkan mungkin sudah nggak beriman, karena yang paling rendah pun sekedar membenci saja dianggap selemah-lemah iman. Kalau ada muslim siapapun dia,
Apalagi yang punya kewenangan ya, sedang yang awam saja melihat kemungkaran nyantai-nyantai aja, biasa-biasa aja atau ya nggak ada reaksi apa-apa. Itu bukti ukuran bagi orang itu sendiri bahwa imannya sudah ya boleh dibilang hancur, hilang atau rusak. Menarik, menarik. Memang dampaknya atau akibatnya seperti apa, Kak Usup, kalau memang kemungkaran ini dibiarkan terus? Ya jika akibat kemungkaran dibiarkan berakibat fatal bagi suatu umat di lingkungan itu, pasti akan menimbulkan kerusakan demi kerusakan. Intinya kondisi umat itu menjadi kacau balau, nggak ikuti lagi aturan hukum dari Allah. Padahal umat Islam dipilih di antara sekian umat manusia yang ada sebagai khalifah di muka bumi. Artinya apa? Ya mengatur dengan hukum Allah ini supaya tidak terjadi kemungkaran. Itu salah satunya. Tapi kemungkaran biasanya orang takut menghadapi sesama manusia, apakah dia pemimpin, apa dia seorang yang punya kekuasaan tentu atau posisi tentu, sehingga orang sungkan, takut. Padahal itu salah. Semua pihak Muslim punya kewajiban untuk mencegah kemungkaran. Bila tidak dikerjakan, tidak dilakukan, akan menghancurkan umat itu. Lalu apa bedanya umat yang sudah Muslim dengan umat yang nggak Muslim? Dia di hadapan Allah nggak ada nilainya. Dia mau pamer nanti di alam akhirat, aku sudah haji sekian kali, sudah sholat tepat waktu, sebagainya. Itu kan abid, itu kan hablum minallah yang kayak gitu-gitu. Nah terus yang hablum minasnya, yang menahi mungkarnya, dia nggak melakukan apapun. Apa bedanya dengan orang lain? Bahkan apa bedanya dengan hewan? Itulah dulu kenapa Nabi diturunkan, itu kan membawa akhlak. Salah satu akhlaknya itu adalah nahi mungkar ini. Terlalu lama dibiarkan kemungkaran, ketika dirubah sulitnya luar biasa. Ukuran Nabi pun banyak Nabi yang terbunuh, terusir dan sebagainya. Apalagi orang biasa. Makanya kalau nggak dicegah, rusaklah masyarakat itu. Menarik. Memang sangat masuk akal dan logis sekali sepertinya. Kalau kita membiarkan kemungkaran itu memang dampaknya ternyata besar sekali, Kak Usup ya. Kalau contohnya, Kak Usup, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Oke, contoh sehari-hari kemungkaran yang dibiarkan, yang dewasa ini ada di sekitar kita ya. Misalnya warga negara setiap hari terjadi ini ya, ngurus surat-surat kelengkapan sebagai hak warga negara yang dilindungi hukum, undang-undang sebagainya, ngurus KTP, ngurus SIM, apapun juga lah. Ternyata mata kepala kita sehari-hari menemui hal-hal yang tidak dibenarkan. Ada pungli lah, ada apalah. Ini seharusnya minimal bagi orang awam dia membenci, bukan menganggap itu hal biasa. Jika di hatinya sudah dia menganggap itu hal biasa, wah berarti iman orang itu hancur. Nah kalau kita mati nggak beriman gimana akibatnya? Nah kalau hatinya aja udah nggak menolak, nggak marah, nggak tersinggung, nggak terhina, diperlakukan semena-mena ini, berarti orang itu apapun jabatannya ya hina. Lebih-lebih orang yang punya kekuatan dengan lisannya. Khotib Jumat itu sering kita dengar khotib Jumat. Maaf saya singgung ya khotib Jumat. Mohon maaf tapi ini kewajiban saya untuk mengingatkan juga. Saya belum pernah seumur hidup hampir-hampir nggak pernah ada khotib yang membicarakan masalah ini. Seorang khotib yang mengingatkan aparat sebagai jamaah Jumatnya untuk jangan melakukan itu, pungli dan sebagainya dengan ancaman-ancaman yang ada, hampir nggak ada ya saya dengar. Nah berarti ini juga suatu, ya maaf ya, saya kira ini suatu yang sudah disinggung oleh Nabi sebagai orang-orang yang mungkin imannya perlu ditanyakan. Nggak peduli dia itu seorang ulama atau apa, ketika dia diam dengan lidahnya, dengan lisannya, dengan tulisannya, dengan apapun yang dia bisa sampaikan, diam malah ngomong yang lain, kemungkaran jalan terus puluhan tahun, siapapun presidennya, siapapun pejabatnya, di masjid manapun jalan terus. Berarti orang-orang dikasih kewajiban dan apa sebagai khotib Jumat atau penceramah atau apa pun akan menanggung dosa yang nggak kecil. Dan apalagi bila dia punya pewenang ya, jadi anggota DPR, walaupun DPR nggak punya pewenang langsung, tapi paling nggak dia bisa punya suara untuk lebih luas, lebih menekan agar aparat pemerintah itu hal mungkar ini dicegah gitu. Tapi diam atau ngomong hal lain yang tentunya
nggak terlalu urgent bagi masyarakat luas. Nah, ini perlu dipertanyakan keimanannya. Juga hadis ini secara sindiran membuktikan bahwa jabatan seseorang betapa mulianya di mata orang lain. Jika sudah melanggar amanat Rasul dalam hadis ini, maka kita semua sama-sama tahu sampai di mana keimanan mereka. Ya, ini kira-kira maaf ya menyinggung terlalu dalam, tapi ya harus dikatakan. Kalau saya nggak mengatakan juga dosa. Nah, saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, ada kesalahannya, silakan dikoreksi. Memang ternyata hadis ini dengan kehidupan sehari-hari kita itu sangat pelekat ya rupanya. Baiklah, di sini saya simpulkan dari jawaban-jawaban Kak Usup tadi, yang dimaksud hadis ini adalah barang siapa melihat kemungkaran dengan matanya, dia menyaksikan kemungkaran, maka hendaklah rubahlah dengan tangannya. Atau bisa diartikan seperti kata Kak Usup tadi dengan kekuasaannya. Kalau dia mungkin seorang pejabat atau mungkin seorang yang bisa merubah sesuatu dengan kekuatannya, dia wajib merubah itu. Jadi jangan ada kemungkaran, orang yang punya kekuasaan ini diem aja. Ya kemungkarannya lanjut terus ya kan. Kemudian kalau kita tidak bisa merubah dengan tangan kita atau dengan kekuasaan kita, minimal kita merubah dengan lisan kita. Mungkin kita seorang guru, seorang public figure, seorang tokoh yang omongan kita bisa didengar orang banyak. Kita wajib kalau ada kemungkaran, kita wajib menyuarakan. Ini salah. Jadi jangan sampai kemungkaran ini menyebar kemana-mana. Nah, kemudian level yang bawah lagi, minimal mungkin untuk orang biasa yang tidak punya kekuasaan dan suaranya tidak didengar, minimal dia merubahnya dengan hatinya. Mungkin di sini maksudnya berdoa atau minimal membenci perbuatan mungkar itu. Dan di situ dikatakan merubah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Jadi kalau ada kemungkaran kita mungkin cuma bisa berdoa atau batin, oh ini salah sepertinya. Itu tergolong selemah-lemah iman karena memang tidak merubah apapun. Kalau mau merubah apapun ya harus dengan lisan atau dengan tangan atau dengan kekuasaan. Tapi kalau dengan hati ya tidak merubah apapun, tapi itu masih punya iman. Nah, mirisnya saya sering melihat contoh di kehidupan sehari-hari itu, bahkan hati mereka itu ridho dengan kemungkaran ini. Ini bahaya sekali. Ada kemungkaran, dia nggak benci, malah dia cuma komen, ya gimana lagi. Loh ini kan berarti dia tidak merubah dengan hatinya. Berarti levelnya sudah di bawah selemah-lemah iman. Ya mungkin bisa dikatakan tidak punya iman. Ya kan? Karena ada kemungkaran, ada kezoliman, dia cuek. Loh berarti itu sudah di bawahnya selemah-lemah iman. Karena hatinya sendiri tidak merubahnya. Hatinya cuma pasrah. Ya udah kita ikut aja gimana lagi. Wah ini berarti berbahaya sekali yang seperti ini. Nah ternyata dari hadis Nabi ini bisa kita gunakan untuk mengukur iman kita. Apakah kita sudah beriman? Apakah iman kita sudah kuat? Atau iman kita lemah? Atau bahkan kita tidak punya iman? Jadi hadis ini itu sebagai alat ukurnya. Tergantung. Kalau kita punya kekuasaan dan kita merubahnya, berarti iman kita di atas, iman kita kuat. Kalau kita bisa berbicara, hanya bisa berbicara, tidak bisa melakukan perbuatan, ya minimal kita menyuarakan. Itu masih beriman. Nah, kalau kita sudah tidak bisa bersuara dan tidak bisa merubah dengan kekuatan kita, minimal hati kita. Kita menolak kemungkaran itu. Dan itu merubah dengan hati selemah-lemah iman. Jadi jangan sampai kita levelnya sudah di bawah yang selemah-lemah iman itu. Sampai kadang saya tuh heran. Ada suatu aturan, ya kalau aturan itu sinkron dengan aturan Allah dan demi kepentingan orang banyak, oke nggak apa-apa. Yang saya heran tuh kadang ada aturan yang tidak sinkron dengan aturan Allah, kemudian merugikan beberapa pihak, tapi masih ada orang-orang yang mendukung aturan tersebut. Dia sudah ridho dengan aturan tersebut. Ini bahaya sekali. Seperti yang saya bahas di episode 5 kemarin, saya bahas tentang Dajjal ya. Silakan didengar dulu episode 5-nya kalau teman-teman belum mendengarkan. Kita dengan mudahnya bilang, oh Dajjal itu jahat, Dajjal itu mungkar. Tapi di sisi lain kita ada kemungkaran juga diem aja. Apa bedanya kita sama anak buahnya Dajjal? Sama aja. Kita sama-sama jahat kalau kita membiarkan kemungkaran ini. Ya, terima kasih. Segitu dulu. Terima kasih untuk narasumber saya, Kak Usup. Mungkin next kita bisa kolaborasi lagi. Sip, terima kasih kembali. Next kita bahas hal-hal yang jarang dibahas. Oke.
Terima kasih, semoga teman-teman mengambil manfaat dari hadis ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para pencari petunjuk.